tindakan penyebarluasan informasi pribadi ke publik atau doxing kembali terjadi. Kali ini, penyedia jasa pinjaman online dilaporkan oleh korbannya ke Polres Metro Jakarta Utara pada Selasa 10 Agustus 2021. Korban berinisial PDY, berusia 25 tahun, didampingi kuasa hukumnya Lutfi Rabudin dan Karolus Seda, mengatakan jika perusahaan pinjaman online tersebut telah menyebarkan pesan dengan narasi tak pantas yang bersifat ke arah pelecehan seksual, bertuliskan Open Booking Order atau kerap disebut Open BO. Dalam laporannya, PDY mengatakan bahwa narasi yang disebarkan oleh pelaku turut menyertakan alamat tinggal dan nomor kontak pribadi kepada sejumlah kenalan korban melalui pesan singkat WhatsApp. Kasus ini bermula saat korban berinisial PDY melakukan pinjaman online kepada salah satu perusahaan pinjaman online atau pinjol. PDY yang waktu itu mengajukan pinjaman uang sebesar 6 juta rupiah kepada perusahaan hanya menerima nominal sebesar 4 juta rupiah. Namun, korban tetap mengembalikan uang sesuai dengan nominal pinjaman awal, yaitu sebesar 6 juta rupiah, meskipun pengembalian pinjaman telah lewat dari kurun waktu 7 hari yang disepakati antara korban dengan perusahaan. Dalam pelaporannya, korban bersama suaminya mendatangi Polres Metro Jakarta Utara dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Lutfi Rabudin, untuk mengajukan pelaporan atas kasus pencemaran nama baik. Kami ke sini mendampingi saudari Puspita ya, untuk melakukan pengaduan di Polres Jakarta Utara mengenai pencemaran nama baik. Ya mungkin nanti selanjutnya teman saya bisa jelasin bagaimana. Karolus Seda yang juga merupakan kuasa hukum korban turut menyampaikan, sebelumnya korban sempat diteror melalui pesan singkat dan dianggap sebagai pencuri. Namun, hingga sejauh ini, pelaku pengirim pesan belum diketahui dan hanya tercantum nomor telepon dari sang pengirim. Lebih lanjut, Karolus menuturkan bahwa korban juga diancam oleh pihak perusahaan pinjol dengan menyebar foto korban yang disandingkan dengan foto perempuan tanpa busana, agar seolah-olah perempuan di foto itu merupakan PDY atau si korban. Pencemaran nama baiknya itu diteror melalui kontak handphone, baik kontak yang bersangkutan pelapor maupun kontak-kontak dari kerabat dan keluarganya. Dianggap lapor sebagai pencuri dan maling, terus ada juga beberapa dikirim foto yang satu frame itu yang mungkin sedikit sangat kurang nggak etis. Jadi foto yang disandingkan foto korban, foto pelapor dengan perempuan anonim yang mungkin sengaja dicari kemiripannya, dan kemudian yang disandingkan itu foto dengan perempuan yang tidak berbusana. Siapa pelakunya, Bang? Pelakunya itu dia. Makanya sifatnya hari ini memang kami nanti akan dipanggil lagi. Nanti setelah ditunjuk siapa memang yang menanganin perkara ini. Jadi penyidiknya siapa, mungkin nanti kita akan dipanggil lagi. Tetapi tadi sifatnya karena memang ini lapornya kan dugaan tindak pidananya kan memang cybercrime kan. Jadi memang pelakunya juga kita belum tahu, hanya tertera nomor saja, nomor yang menghubungin atau mengirim pesan itu ke korban. Terus kami berharap ke pihak Polres Jakarta Utara untuk secara serius menangani ini. 2 hari kemudian pada tanggal 12 Agustus 2021, kuasa hukum korban doxing pinjaman online ilegal Lutfi Rabudin mengatakan pihak korban telah mengumpulkan bukti-bukti terkait laporan adanya ancaman dari pihak penagih pinjaman online tersebut. Lutfi dan korban juga telah menyampaikan keterangan lengkap kepada pihak penyidik kepolisian dengan melampirkan bukti berupa screenshot percakapan korban dengan pelaku melalui pesan WhatsApp. Tak hanya itu, dalam pelaporan tersebut juga turut menyertakan 4 perusahaan aplikasi pinjaman online yang diduga merupakan cabang dari aplikasi pinjaman online ilegal yang dilaporkan oleh korban dan kuasa hukumnya. Untuk dimintai keterangan terkait dengan pengaduan yang kemarin kita lakukan di Polres ini, begitu. Panggilannya dari mana? Panggilannya langsung dihubungi ke pelapor melalui telepon. Dari penyidik ya? Ya, benar. Begitu. Selain itu apa lagi, Bang? Selain itu ya tadi
kami ditanya-tanya mengenai kronologi terkait dengan pengaduan kami, terus kemudian akan dimintai saksi, ya kurang lebih seperti itulah. Pertanyaannya tadi kurang lebih semuanya ditanyakan ke pelapor, begitu. Sejauh ini barang bukti apa aja yang sudah diserahkan? Barang buktinya seperti yang kemarin kita adukan, yaitu screenshotan, terus kemudian chat-chat dan lain sebagainya. Nggak ada penambahan lagi Bang barang bukti? Oh, tidak ada, cukup. Bang, yang terlapor ini siapa Bang? Yang terlapor ini dari aplikasi Dana-Dana. Ada berapa orang yang terlapor kira-kira? Orangnya belum diketahui. Ya, jadi yang diketahui itu cuma perusahaan aplikasi online-nya itu kurang lebih ada sekitar 4 aplikasi. Menanggapi adanya kasus doxing yang terjadi dan dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ilegal, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad berpesan agar masyarakat berhati-hati dalam mengajukan pinjaman melalui aplikasi online. Karena menurut data yang ia jelaskan, terdapat 3.193 perusahaan pinjaman online yang telah diblokir oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sepanjang tahun 2018. Dalam aturan OJK nomor 77 Peraturan OJK tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi, di pasal 1 telah disebutkan bahwa penyelenggaraan jasa keuangan harus mempertemukan pemberi pinjaman dengan si penerima pinjaman. Oleh karena itu, Komisi 11 DPR RI akan terus mendorong OJK dalam melakukan pengawasan agar kinerja terhadap penanganan pinjaman online ilegal dan penegakan aturan pada Peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 benar-benar dilaksanakan dengan baik. Saya berharap masyarakat itu mengerti mana pinjol legal, mana pinjol ilegal. Jadi harus bisa mengetahui mana pinjaman online yang legal, yaitu terdaftar dan diawasi oleh OJK, identitas pengurus dan alamat kantor jelas, kemudian pemberian pinjaman diseleksi, informasi biaya pinjaman dan denda transparan, dan lain-lainnya. Sebetulnya sudah ada aturannya yang diatur dalam OJK nomor 77 POJK tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi. Itu jelas disebutkan di pasal 1 layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam-meminjam. Jadi dalam OJK nomor 77 2016 itu sudah ada aturannya. Tinggal bagaimana ini ditegakkan dengan konsisten, dengan konsekuensi yang tidak memenuhi aturan ini supaya OJK bertindak tegas, termasuk tadi telah menutup 3.800 lebih sepanjang 2,5 tahun terakhir ini terhadap pinjol ilegal. Itulah kira-kira yang kita harus terus dorong supaya POJK 77 tahun 2016 itu bisa ditaati. Dan di situ sangat jelas, baik pasal 7 tentang penyelenggaraan pinjam online maupun pasal 47 tentang peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan usaha. Jadi semua sudah detail diatur. Tinggal DPR akan terus mendorong OJK, mengawasi OJK supaya kinerja pengawasannya terhadap pinjol ilegal dan atas penegakan aturan POJK 77 2016 ini betul-betul bisa dilaksanakan. Sebelumnya, kasus pinjaman online ilegal juga sempat terjadi pada bulan Mei 2021 lalu. Seorang guru TK asal Sukun, Kota Malang, Jawa Timur menjadi korban pinjaman online. Ia terlilit hutang dengan 24 pinjaman online yang mengakibatkan sang guru mendapat teror serta ancaman kekerasan. Pinjaman tersebut rencananya akan digunakannya untuk membayar pendidikan S1, namun miris, sang guru TK ini justru diberhentikan dari pekerjaannya. Kasus pinjaman online membuat masyarakat harus lebih waspada dalam mengajukan pinjaman terutama melalui aplikasi. Jika tidak sesuai, maka pelaku bisa saja menyebarkan data-data rahasia si peminjam ke publik, seperti yang terjadi pada kasus saat ini. Lalu,
Bagaimana respon masyarakat atas adanya kasus pinjaman online ilegal yang sedang marak diperbincangkan? Berikut hasil penelusuran tim Sinpo TV. Menurut saya ya Mbak, ya kan kalau ilegal itu tergantung dari si peminjamnya sih. Dia harusnya bisa ngecek dulu kan itu sudah legal atau belum ilegal ya kan. Soalnya di kondisi yang pandemi gini orang kan butuh uang ya Mbak. Jadi gimana caranya dapat uang yang lebih cepat gitu. Terus pemerintah juga sebenarnya harusnya berperan ya Mbak. Karena kan dengan kondisi yang kayak gini banyak masyarakat yang butuh pekerjaan segala macam. Jadi si yang pihak terkait pinjaman online ilegal itu juga butuh uang kan. Jadi sebenarnya juga karena krisis ekonomi sih menurut saya Mbak. Ya bahaya juga sih Kak, kita kan nggak tahu persyaratannya sih cuma KTP doang, bunganya paling takut gitu. Ya sebenarnya sih jangan gitu. Terus apalagi meluaskan kayak dari kontak, seluruh satu kontak itu dia teleponin terus dengan ancaman gitu. Ya kalau pinjaman online sih boleh, cuman kan jangan terlalu ilegal gitu, harus di OJK kayak gitu Kak. Jadi diresmiin lah, ada undang-undangnya gitu. Biar masyarakat kan biar tahu gitu mana yang yang ilegal sama yang resmi gitu. Menurut saya itu ya ada pinjaman yang dengan mudahnya menawarkan dengan bunga yang rendah janji-janjinya, tapi sebenarnya itu bukan saja merepotkan di peminjam tapi juga lingkungannya. Teman-teman dari peminjam itu kaitannya dengan misalnya peminjam itu ada tunggakan atau apa, itu sering-seringnya adalah teman-temannya yang ada di handphone dari si peminjam itu yang direcokin, dihubungi dengan ancaman-ancaman dan lain-lain. Sama sekali tidak setuju. Selesaikan saja secara hukum lah. Kalau peminjam itu istilahnya nunggak dan lain-lain, jeratlah dengan hukum, bukan dengan mengganggu dari teman-teman yang ada di handphone dari si peminjam. Semua teman-teman itu dihubungi dan itu adalah mengganggu sekali. Apalagi dengan ancaman-ancaman kayak gitu ya. Pinjaman online ilegal itu kalau menurut saya ya meresahkan yang belum tahu sih kalau misalnya itu udah resmi atau enggaknya kan. Jadi kayak lebih meresahkan sih ya, apalagi soal penagihannya ya kan. Kalau misalkan ilegal gitu kan nggak sesuai SOP banget kalau misalnya itu ya. Kalau misalkan diancam gitu yang nagih ke konsumennya itu diancam, enggak sih. Lebih baik kan kalau misalnya itu kan ada datanya, langsung ke rumahnya aja. Kalau misalkan kayak gitu harus ditelusuri lagi, dipendalamin lagi. Kalau misalkan mau bener-bener pinjaman ini ada, dibina lagi aja biar legal. Anggota Komisi 1 DPR RI Wihadi Wianto menyebut beberapa perusahaan yang menawarkan pinjaman online mendapatkan modal melalui warga negara asing seperti Tiongkok, sehingga modal yang mengalir dan pelanggaran hukum yang terjadi perlu untuk diwaspadai. Mengenai terjadinya kasus doxing, Wihadi mengimbau agar peminjam dapat melindungi informasi data diri dengan benar dan terjamin keamanannya. Ia juga menilai saat ini pemerintah belum bisa membuat perlindungan secara komprehensif terhadap data-data penduduk Indonesia. Kalau kita bicara doxing ya, ini datanya kan, data kita ini kan harus ada pelindungan. Ya. Kedepannya ya kita mesti harus melindungi data kita sendiri. Nah, salah satunya ini sekarang ini ya, permasalahan data ini kan dengan kita masuk ke mall saja, dengan kita melakukan scan di Peduli Lindungi, itu apakah data kita sudah bisa terlindungi? Karena itu kan otomatis data kita itu ada di situ, mulai nomor NIK dan segala macam sampai dengan nomor telepon yang kita pakai. Itu ada. Nah, ini sekarang kalau ini terjadi kebocoran lagi, ya kan? Maka yang terjadi adalah kedepannya adalah bagaimana
perlindungan data ini secara digital harus dilakukan. Nah, ini saya belum melihat pemerintah untuk bisa membuat perlindungan sampai kepada masalah perlindungan secara digital ini secara komprehensif, saya belum lihat. Saya hanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa kejahatan doxing ini kan kejahatan yang sebenarnya karena data kita yang keluar. Ya, data kita yang keluar ini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Nah, pesan saya seperti tadi bahwa kita harus hati-hati. Pertama juga memberikan data kita ini kepada pihak ketiga. Artinya seringkali kita ke satu supermarket, terus kemudian dia minta data kita karena ada undian misalnya. Nah, itu kan juga sudah merupakan satu hal yang harus dihindari juga kalau kita mau seperti itu. Jadi masyarakat, saya kira kehati-hatian itu juga dari perilaku masyarakat kita sendiri yang mudah sekali mereka itu membuka datanya sendiri dengan berbagai macam tawaran-tawaran itu. Nah, ini hindarilah. Pinjaman online merupakan sebuah terobosan baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat yang tengah membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan. Namun, terobosan itu lantas dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan bunga yang tinggi serta tagihan sebelum jatuh tempo. Tim Sinpo TV kemudian meminta penjelasan pakar cyber Alphonse Tanujaya untuk mendapatkan informasi lebih lengkap terkait kasus doxing pinjaman online yang terjadi. Menurutnya, ketika seseorang melakukan pinjaman online, maka orang tersebut sama saja dengan melakukan sharing data, sehingga data yang diberikan akan sangat riskan disalahgunakan. Pada prinsipnya sebenarnya kalau kita melakukan pinjaman online dan kita memberikan sharing data, cukup riskan data itu disalahgunakan, khususnya sehubungan dengan pinjaman online ilegal. Kenapa? Karena hak akses yang mereka minta sangat tinggi. Jadi mereka akan meminta hak akses terhadap kontak-kontak kita, seluruh kontak kita. Lalu banyak pula yang meminta hak akses terhadap seluruh data di perangkat digital kita, terutama handphone. Jadi ada foto, ada informasi file rahasia atau sejenisnya yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penekanan terhadap peminjamnya jika terjadi tunggakan. Nah, kalau di bawah OJK, hal ini sudah dibatasi oleh OJK. OJK sebenarnya membatasi batas maksimal bunga sehingga tidak luar biasa. Pinjol ilegal itu mengenakan bunga yang luar biasa jika dihitung lebih dari 100%, bahkan ada yang mencapai 300% per tahun. Lalu yang kedua, hak akses yang mereka minta luar biasa, meminta akses GPS, akses kontak, akses data itu tidak kalah dengan hak aksesnya Google Maps atau WhatsApp yang sebenarnya itu terkadang kurang relevan. Nah, hal itu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat agar tidak menjadi korban dari pinjol ilegal. Alphonse Tanujaya juga menjelaskan bahwa doxing sejatinya merupakan tindakan penyebaran informasi data pribadi yang melanggar hukum. Meski begitu, ada saja perusahaan pinjaman online ilegal yang tidak ragu melakukan doxing dan melakukan kekerasan maupun merampas jaminan pinjaman. Berikut tanggapan masyarakat mengenai kejahatan doxing atau tindakan menyebarluaskan informasi pribadi kepada publik yang rentan terjadi melalui aplikasi digital yang menawarkan pinjaman online dengan mudah. Sebenarnya kasihan juga ya kalau misalnya data pribadi itu sampai kesebar luas, karena nanti bakal dimanfaatkan yang enggak kan. Terus seperti data pribadi yang harusnya tidak disebarluaskan tapi disebarluaskan untuk hal-hal yang nggak penting, kayak pinjaman online gini kan. Sekarang kita ngisi data nih untuk apa nggak taunya nanti ada tagihan apa, perasaan nggak pinjaman online tapi kok ada tagihan yang masuk gitu. Biasanya datanya kesebar kayak gitu. Banyak juga soalnya korban di lingkungan saya yang kayak gitu. Kalau harusnya dihukum seperti apa sih, itu ya hukum Indonesia kayak gimana tahu sendiri. Saya juga kurang paham ya Mbak. Soalnya
kalau misalnya pemerintah tegas harusnya bisa sih beri hukuman yang setimpal dengan ya apalagi yang kalau ketipunya lumayan besar ya gitu dengan pinjaman online kayak gitu. Bahaya ya harusnya rahasia jadi dipublikasikan gitu Kak. Ya kalau bisa sih seberat-beratnya Kak. Itu kan sama ngejelekin itu data kita, terus ya orang tua kita juga selaku di mana gitu, di kampung apa di mana gitu Kak. Saya nggak tahu teknisnya mereka istilahnya bisa tahu nomor telepon kita, tapi dia tahu bahwa kita itu teman dari si peminjam gitu loh. Dan kita di istilahnya dihubungi baik itu WhatsApp tidak diabaikan, dia telepon dan lain-lain dengan ancaman dan lain-lain itu sama sekali nggak menarik buat kita. Ya harus ada tindakan lah. Paling tidak dia kasih ancaman, tapi teknis dia biasanya juga dia hubungi hari itu mungkin besok sudah ganti nomor juga kan. Yang pasti harus ada jeratan hukum kaitannya dengan bahwa itu sudah ancaman kan. Dan itu bisa ditindak kalau sudah ancaman itu. Itu udah ini sih parah juga sih, bisa disebarluaskan kayak gitu, karena kan emang itu kan privacy juga ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan digituin nggak salah juga kalau misalkan si korbannya itu kepancing juga emosinya, ataupun dia bisa lapor juga nggak salah. Pelakunya hukumannya ya kalau kata saya sih pertama dibina dulu Mbak, dibina dulu sama pemerintah. Mungkin kalau misalkan ada undang-undang yang dapat ke situnya, ke kasusnya itu mungkin bisa ditindaklanjuti lagi. Tidak semua penyedia pinjaman online meresahkan. Bahkan, implementasi teknologi pada sistem keuangan banyak membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan cepat. Bersedia membayar bunga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan institusi pinjaman konvensional. Hal yang meresahkan adalah bagaimana aksi jasa pinjaman online ilegal ini menjebak banyak korban dan dipaksa untuk melunasi pinjaman dengan bunga yang tinggi mencapai ratusan persen. Juga terdapat peran debt collector pinjaman online ilegal yang tidak segan melakukan aksi berupa teror maupun kekerasan saat melakukan penagihan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.